Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الرسل في آجامها تاجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اشرح لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبارك اللهما وهي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لنية القدر والمنور صلى وسلم على الجسد والروح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والسادة العلويين والعلماء العاملين والدينا وقاربنا غاربين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم رسول الله وعلى أربعة الخلفاء الراشدين
سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين سنة الله وعلى أربعة المجتهدين والإمام الشافعي والإمام مالك وإمام النبي وإمام مالك وسنة سيدنا الإمام سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا بكر المقدم محمد بن علي بعلوي وسنة وبرين سنة الإمام سيدنا وحبيبنا ومددنا الصادرات قد بلا رسالة العبيد عبد الله بن علوي الحداد سنة الله سلطان الأولياء شيخ مهدي عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد سلمان وسنة قضايا سنة الله Habib al-Alam al-Barban al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Arab Syekh Muhammad Habib Ali bin Husain al-Abbas Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf Sumber Sedola Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf Sumber Habib Saleh bin Husain Alamin Tanggul Sumber Ruhi Saleh Habib Saleh bin Ahmad bin Jinan Sumber Ruhi Habib Umar bin Hudala Sumlaruhi Adrat Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Jamang Sambil Syekh Hakim Muhammad Khalid bin Abdullah Tangkalan Sumlaruhi saya Salmin Samir Al-Hadrami rahimahullah Sumlar saya Tarmin Soleh Al-Dizali rahimahullah Sumlaruhi saya Tusman bin Abdullah bin Akhil Biyaya Lalu Sumlar saya Ali Muhammad Nawawi bin Umar Bantani rahimahullah Sumlaruhi saya Abdul Asy'arani Sumlar saya Daud Patoni Sumlaruhi Sumber bin Walidi lagi dijaga bila dimutar sumber lagi muhtar bila jamza sumber lagi Muhammad bin Muhammad bin Alimuddin sumber Abdul Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Jombang sumber Syekh Muhammad Khalid bin Abdullah di Bangkalan sumber kita berdua Purwa Sumlaruhi man amara bihada musalla wasila wa man syekhina annahu la karim yawbillahu mirahmu wa yulid darjatin bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrari man wari mulumihim wa nafahatin fitin wa din wal akhirah binatisa wal afiyah wassalamu wal barakah fi kulli syai'in Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman ma'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin Allahumma
arzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftah li abwaba rahmatika wanshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini kita berada di malam ini tanggal 13 tadi tanggal 12 ya, tanggal 12 Juni. Hari ini tanggal 13 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Insyaallah untuk malam ini kita tidak baca kitab yang biasa, namun malam ini berkenaan karena sudah berada di bulan Zulqa'dah, sebentar lagi kita berada di bulan Zulhijjah yang akan menghadapi daripada Idul Adha. Demikian malam ini saya akan sampaikan di hal masalah udhiyah, mengenai kurban. Temanya malam ini itu masalah hikmah, filosofi, kemudian kaifiat, fadilah, manfaat, tata cara tentang udhiyah, yaitu berkurban. Bapak Ibu sekalian, diikuti bacaan yang saya ambil dari kitab ini. Ya. Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyatu. 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 Hiya. Hiya. Ma yuzbahu. Ma yuzbahu. Aw yunharu. Aw yunharu. Minan na'ami. Minan na'ami. Taqarruban. Taqarruban. Ilallahi ta'ala. Ilallahi ta'ala. Fi ayyamit nahri. Fi ayyamin nahri. Wahia sunnatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala syaikhul imam wal muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'abihi wa bi barakati ululihi wa bi kubidarini amin. Radiyallahu ankum qala radiyallahu ta'ala anhum. Bapak jemaah sekalian, alhamdulillah bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita sama-sama masih dapat dipertemukan dalam rangka itu kita duduk di majelis ilmu. Dengan harapan malam ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah sekalian, dalam rangka yaitu bentar lagi Idul Kurban, insyaallah pada hari Sabtu, insyaallah tanggal 9 Juli ya, kita akan mengadakan di mana adanya Idul Adha ya, Idul Adha, karena bulan depan taklim ya, di ahad atau minggu kedua itu masih hari tasyrik gitu ya. Di sini juga habis menyembelih korban hari Minggu, hari Sabtunya, hari Minggunya ya mungkin
kira sini udah bersih gitu ya. Tapi hari Ahadnya itu hari tasyrik ya, mungkin saya masih motong di tempat lain gitu, potong sapi kambing saya motongnya selalu di leher, motong di leher gitu. Jadi untuk di minggu keduanya tentunya nggak bisa bulan depan ya. Bapak-bapak sekalian, mengenai udhiyah ya, ada kalimat Idul Adha gitu ya. Idul Adha. Idul Adha adalah Id Akbar. Ya, Id Akbar. Kalau Idul Fitri dianggapnya Id kecil. Ya, Idul Adha yang besar. Ya. Cuman kita di Indonesia ya, kalau Idul Fitri besar gitu ya. Idul Adha dianggapnya biasa aja. Pulang sholat Id kadang nggak nemuin orang tua, nggak salaman, nggak minta maaf sama orang tua, suami istri nggak saling memaafkan, kayaknya dianggapnya biasa aja. Padahal itu Idul Adha, Idul Akbar ya, Id yang besar. Kalau di Timur Tengah malah Idul Adha yang besar, itu sama di Mekah, Madinah gitu. Kalau Idul Fitri habis sholat Id udah Pak sepi aja, orang pada tidur gitu ya, cuma malam takbirannya yang rame begitu ya. Id Akbar, kenapa dinyatakan idulnya Idul Akbar ya, Id besar. Baca takbir aja tuh kalau Idul Fitri itu, takbirnya Idul Fitri namanya takbir mutlak ya. Idul Fitri takbirnya takbir mutlak. Dari malam maghrib masuk 1 Syawal, maghrib malam takbiran. Kalau ada yang lihat bulan hilal udah menunjukkan 1 Syawal, maka itu berlaku di takbir maghrib. Selesainya kapan? Orang sholat Id. Selesai sholat Id, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada takbir lagi. Selesai ya, nggak pakai takbir lagi, langsung khutbah gitu ya. Jadi cuma 1 malam doang, dari malam sampai pagi. Mazhab Imam Syafi'i itu ya, yang bermazhab Imam Syafi'i dari maghrib sampai sholat Id gitu takbirnya, namanya takbir mutlak. Mazhab Imam Maliki takbirnya mau sholat Id doang, jadi dari maghrib malam nggak takbiran gitu ya. Disunahkan takbirnya sholat Id, saat sholat Id itu takbir. Nah takbirnya nggak kayak kita beramai-ramai berjamaah, ini takbirnya sendiri ya, takbirnya sendiri. Bilal aja yang takbir doang sendiri, habis takbir sekali udah aja diam, ntar 5 menit takbir lagi gitu ya. Namanya takbir mutlak. Kalau Idul Adha namanya takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan. Selesai habis ya sholat, selama berapa hari itu takbir, habis sholat fardu takbir gitu. Nah mulai takbir Idul Adha dari kapan tuh Pak? Idul Adha, malam Idul Adha. Jadi orang mulai takbir. Kalau Idul Fitri takbirnya malam maghrib sampai sholat Id. Nah yang saya tanya, kalau takbir muqayyad Idul Adha mulai takbirnya dari kapan? Maghrib tanggal 9. Waktu pertama kali takbir disunahkannya kapan? Itu lebaran haji itu, Idul Adha. Maghrib tanggal 9-nya. Habis Isya. Habis sholat asar kapan?
Tanggal 9 ya. Dari maghrib. Ya. Ya. Jadi takbirnya selama 5 hari. Tuh. Makanya takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan setiap habis sholat 5 waktu. Gitu. Ya, takbir muqayyad. Maka disebut tuh Idul Akbar itu. Ya, dibandingkan Idul Fitri. Tapi Idul Adha kembali kepada pengorbanan. Waktunya hari Arafah tanggal 9 pagi. Mulai itu habis sholat subuh disunahkan takbir langsung. Jadi besok ya tanggal 9 hari apa itu? Hari Jumat tanggal 8. Hari Jumat. Tanggal 8. Habis sholat subuh udah langsung takbir. Gitu. Ya, takbir gitu. Habis sholat subuh salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, disunahkan langsung takbir. Hari Arafah tanggal 9 berarti hari Jumat. Ya memang lagi puasa. Yang nggak puasa ya nggak apa-apa. Puasa sunnah. Iya. Jadi takbir itu takbir berlakunya dari ba'da subuh tanggal 9 Zulhijjah. Jadi tanggal 9 hari Arafah. Kemudian tanggal 10 ya hari Nahar. Kemudian hari Tasyrik gitu. 10, 11, 12, 13 Asar, maghrib udah nggak takbir lagi. Berarti 5 hari takbir. Namanya takbir muqayyad gitu. Ya, selama 5 hari. Nah, iya. Habis sholat maghrib takbir. Karena habis sholat isya takbir. Habis sholat ini takbir gitu. Kalau habis sholat tahajud terserah gitu ya. Gitu. Nah, disunahkan habis sholat gitu. Jangan selama 5 hari pakai speaker di atas. Nanti orang bingung. Ya, nanti orang bingung. Ada semangatnya. Iya. Iya. Kadang orang lebaran Idul Fitri, ya kan? Sampai siang orang di rumah masih nyetel kaset. Oh iya, ya kan? Kasih di takbiran, saja. Sampai kamu habis. Masih nyetel takbir. Padahal itu udah selesai. Kalau Idul Adha, habis salam Idul Adha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, langsung takbir. Imam tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Gitu. Banyak orang Idul Fitri takbir, kalau Idul Adha-nya enggak, gitu. Itu bukan di sini. Baik, Idul Adha. Kembali. Adha kembali kepada penyembelihan. Gitu. Kenapa kembali kepada penyembelihan? Dulu ada kambing ada 2 di zaman Nabi Adam, ya ada 2 nih. Satu kambingnya si Qabil, satu kambingnya Habil, gitu, ya. Kambingnya Qabil sampai kambingnya Habil. Nah, kambing yang satu dipotong. Kambingnya siapa tuh? Ya, yang membunuh, yang mati, yang dibunuh siapa? Habil. Yang ngebunuh Qabil. Nah, kambingnya Qabil, ya, kambingnya Qabil itu udah dipotong, udah disembelih. Kambingnya Habil yang belum. Kambingnya Habil diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kambingnya Habil diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, kemudian terjadilah penyembelihan. Saat itu ada perintah. Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya, putranya, itu pertama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah ganti Nabi Ismail ketika mau disembelih nggak mempan. Ya, sekali nggak mempan lagi, 2 kali nggak mempan lagi, ketiga kali baru mempan. Nyatanya Allah ganti. Ya, Nabi Ismail dia angkat, kemudian dipindahin, digantilah, yaitu kambingnya si Habil.
yang dulu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan itu buat korbannya zaman Nabi Ibrahim. Jadi yang disembelih itu kambingnya Habil yang Allah angkat, ya, yaitu dibas sampai begitu. Kambingnya Qabil kurus karena makannya sembarangan, makan ini nggak, pokoknya kebun orang kayak gimana, ya, kurus. Nah, kambingnya Habil bagus gemuk, kenapa? Karena nggak sembarangan ngasih makannya, gitu. Ya, Habil nggak sembarangan ngasih makan kambing gitu. Karena Habil dibunuh oleh Qabil, maka ya kan, kambingnya Habil diangkat, gitu. Tadinya mau diambil kambingnya Habil sama Qabil, gitu. Allah simpan akhirnya, gitu. Ya. Kemudian diturunin ketika penyembelihan Nabi Ismail, Allah ganti itu tuh. Maka Idul Adha kembali kepada penyembelihan, gitu. Kemudian Adha di sini kita menyembelih hewan. Namanya hari Idul Adha disebut Yaumin Nahar, hari penyembelihan. Gitu. Penyembelihan itu hewannya disebut udhiyah, gitu. Penyembelihan udhiyah. Apa itu udhiyah? Gitu. Al-udhiyah tu hiya ma yuzbahu aw yunharu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala. Jadi udhiyah itu yang disebut hewan yang disembelih. Namanya udhiyah. Hewan yang disembelih. Namanya udhiyah. Ma yuzbahu aw yunharu. Tuh. Yaumin nahar artinya hari yang saat itu ada penyembelihan. Di penyembelihannya tadi yaitu disebut kurban. Namanya nahar. Gitu. Ya, makanya disebut ma yuzbahu ay yunharu. Gitu. Yaitu hewan yang disembelih atau yang dikorbankan. Minan na'ami, dari jenis hewan ternak. Hewan ternak namanya. Apa aja hewan ternak? Nanti disebut satu persatu. Ya. Kemudian taqarruban ila Allah Ta'ala, semata-mata untuk mendekatkan diri dengan rahmat Allah, gitu. Taqarruban ila Allah semata-mata untuk mendekatkan diri dengan rahmat Allah. Jadi yang namanya kurban itu untuk mendekatkan diri, makanya yang disebut taqarruban. Taqarruban akhirnya menjadi kurbanan, jadi kurban. Ya. Jangan diartikan kurban ada orang kecelakaan. Oh, korban kecelakaan, gitu kan? Nah, yang ini luka, yang ini tewas, gitu. Ini luka parah. Itu bukan itu korbannya, ya. Itu namanya korban. Ya, ini kurban. Taqarruban ila Allah, semata-mata untuk mendekatkan diri dengan rahmat Allah. Jadi, seseorang yang berkorban menyembelih hewan itu semata-mata mendekatkan diri dengan rahmat Allah. Bukan mendekatkan diri secara begini nih. Gitu, saya sama Pandin jajanin saya nih. Ya, beliin saya tongseng biar saya dekat sama Pak Din. Gitu. Ya, bukan begitu. Ya, seperti dekat kayak begini, enggak. Taqarruban ila Allah, semata-mata mendekatkan diri dengan rahmat Allah. Tuh, agar kita selalu dapat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim saat itu saking pengen dijadiin hamba Allah yang benar-benar dicintai oleh Allah, ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, apa aja dikorbankan. Tuh. Ya, tahun pertama Nabi Ibrahim, ya, sebelum mimpi. Gitu. Sebelum mimpi Nabi Ibrahim setiap tahunnya menyembelih pertama kambing, ya, kambing 500 ekor. Kemudian dia menyembelih unta. Menyembelih unta 200 ekor. Kemudian tahun depannya kambing 1000. Untanya
500. Karena Nabi Ibrahim orang yang kaya, punya ternak, hewan ternak begitu banyak. Setiap tahun, pada tahun yang ketiganya Nabi Ibrahim potong lagi, yaitu kambing mencapai 3.000 ekor kambing. Kemudian unta 2.000. Sampai pengen benar-benar dikorbanin tuh, mendekatkan diri, pengen dirinya dapatkan kecintaan Allah, benar-benar cintanya kepada Allah, sampai ternaknya dikalahin. Digoda oleh iblis, laknatullah alaih, digoda nih. Hai Nabi Ibrahim, buat apaan kau? Kambing setiap tahun kau potong sampai ribuan, kemudian unta kau potong. Lebih baik kau jual, nanti kau jadi orang yang kaya. Nabi Ibrahim gak kegoda. Besoknya digodain lagi. Nabi Ibrahim kesel nih ibaratnya. Ya kalau kita kan ada emosinya, oh Nabi Ibrahim gak ada emosinya enggak. Ya, tapi karena digoda oleh iblis, digoda keimanannya, udah mau nggak mau ambil batu, ditimbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saking keselnya, akhirnya sekarang jadi melontar jumroh. Ya, kemudian besoknya digoda lagi sebenarnya. Nabi Ibrahim ambil lagi batu tiba. Kemudian digoda lagi Nabi Ibrahim sampai namanya Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Tuh, ya 3 kali, ya 3 jumroh. Di situ Nabi Ibrahim coba kalau engkau jual, kau jadi orang terkaya di dalam dunia ini. Kambing, unta begitu banyak kau potong, nanti keenakan manusia yang lain, keenakan tuh orang-orang yang kau punya pekerjaan kau kasihin apa? Ya, Nabi Ibrahim bilang, jangankan ini hewan ternakku aku potong, aku sembelih. Andai kata aku punya anak laki-laki, andai kata aku punya anak laki-laki dari istriku yang ini, akan aku sembelih anakku karena ingin aku cinta kepada Allah. Andai kata tuh Allah perintahkan, ya kan, semata-mata ingin aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, akan aku sembelih anakku. Beberapa lama kemudian, jadi Nabi Ibrahim, ya pas umur 80 tahun baru punya anak. Ya, umur 80 tahun baru punya anak. Nabi Ibrahim usianya 120 tahun. Gitu, ya. Usia 80 tahun baru dapat anak. Allah tagih janjinya tuh. Padahal Nabi Ibrahim seucap-ucapnya kepada iblis, tapi apa? Nggak perlu ada perintah. Yaitu, ya ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk menyembelih. Ibaratnya mana engkau bernazar, gitu. Ya dijanji itu, ditagih, dianggapnya nazar. Padahal ucapannya kepada iblis. Andai kata Allah perintahkan aku menyembelih anakku, sayang aja karena aku nggak punya anak, karena aku sembelih kalau punya anak. Benar. Pas umur Nabi Ismail kurang lebih umur 13 tahun, udah tuh ada perintah, jadi tagih janjinya mana, janjinya gitu ditagih, ya gitu. Di dalam Al-Quran, ya akhirnya diperintah untuk menyembelihnya. Ya. Tapi hikmahnya Allah ganti dengan 1 ekor kibas. Kibasnya habis. Kalau nggak diganti dengan 1 ekor kibasnya ambil, boleh Pak. Tiap-tiap bapak punya anak 2, yang satu lagi boleh bawa ke musola Al-Wasilah. Ya, golok udah diasah itu. Ya, itu saking solehnya anak tuh Nabi Ismail. Ya abati al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abah, laksanain. Karena ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Tuh, anak dulu, anak soleh. Nah, kata Nabi Ibrahim, ya anak Nabi Ismail, Allah perintahkan aku disuruh menyembelih engkau. Kata Nabi Ismail, laksanakan abah. Kan gitu, laksanain, saking solehnya. Coba anak sekarang. Nah, kata Allah, kamu mau dipotong mau nggak? Anak kita kebalikin, bapak aja tuaan. Jauh di alot.
bapak aja yang tuaan, pasti kebalikin anak sekarang. Ya, gitu. Kalau dulu anak soleh, sekarang anak pintar. Bapak yang ngomong apa, kebalikin. Bapak yang ngomong sejengkal, anaknya ngomong 10 meter. Anak sekarang. Ya, makanya kalau 7 bulanin, acara 7 bulanin, 4 bulanin, lagi kehamilan, bikin rujak jangan pedas-pedas. Kenapa? Pas lahir udah kejadian dikit, anaknya ngomong sama orang tua, mulutnya pedas kayak sambal geprek, sambal ayam geprek, ya kan pedas. Ngomongin lagi bikin rujaknya sih pedas, bikin rujak. Kalau 7 bulanin yang agak manis, makanya akikah disuruh kasih gula biar manis, biar anak ini bicaranya manis, akhlaknya manis. Jangan pedas. Ya, waktu pas udah gede, ya anak kalau ngomong sama orang tua pedas banget tuh, gitu. Sambal ayam geprek. Gitu. Orang tua dimonyong-monyongin, gitu. Ya, jadi begitu hikmahnya Allah ganti dengan 1 ekor kambing kita. Kalau enggak, open nih. Yang begini mah nggak dipotong, dagingnya kurang. Ya, aman. Jadi udhiyah yaitu penyembelihan hewan, ya semata-mata taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada rahmat Allah. Makanya disebut kurban. Ya, Idul Adha. Gitu. Enggak ada idul kurban. Makanya dulu sini ada tulis idul kurban sebelah bandin, besok ganti. Kalau besok jangan pakai bilang idul kurban. Ya, karena ada idul adha. Kemudian di ayamin nahri, pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, wahya sunnatun. Ya, gitu. Hukumnya sunnah. Di sini sunnatu kifayah. Ada ulama bilang ini sunnah kifayah, ada bilang ini sunnah muakkadah. Apa bedanya? Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sangat dianjurkan, gitu, sangat dianjurin. Kenapa sangat dianjurin? Andai kata bapak tahun kemarin udah motong nih, udah patungan, ya di Muson Al-Wasilah tahun kemarin. Tahun sekarang ada rezeki, bapak ada duit lebih, duitnya bisa buat beli kambing atau potong atau patungan. Ya, nggak usah pakai pemikiran gini. Tahun kemarin udah nggak usah. Kalau ada rezeki mau korban lagi sampai 10 kali pun, sampai berkali-kali nggak apa-apa. Mau motong 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, buat nama kita juga tuh. Beli 7 ekor kambing, ya kan? Beli 7 ekor, jangan ekor doang. Beli 7 ekor, buat nama sendiri nggak apa-apa. Biarpun tahun kemarin udah pernah, setiap tahun pun nggak apa-apa. Kenapa? Selama ada rezeki pada saat itu. Ya, apa kata Nabi di dalam kitab daripada Ibnu Majah? Ya, dinyatakan man wajada sa'atun falam yudahi falyamut isa yahudiyan aw nasraniyan. Apabila kedapatan rezeki pada saat itu, selama hari-hari itu, bapak ada rezekinya duit lebih, bisa kira-kira beli kambing atau bisa patungan sapi. Ya, kemudian man wajada sa'atun falam yudahi, dia ada saat itu ada itu rezekinya. Falam yudahi, nggak mau berkorban. Falyamut insya Yahudian aw Nasrani. Kalau andai kata dia tahun-tahun ini meninggal dunia, maka digolongkan dia itu Yahudi atau Nasrani. Berarti bukan Islam. Tuh, jangan nggak tahun kemarin udah, berarti nggak usah sekarang. Tapi selama rezeki bertiap tahun nggak apa-apa. Nggak usah pakai bilang tahun kemarin udah, tahun yang lalu udah. Enakan orang gue yang ngumpulin duit, ya kan? Gitu. Nggak usah begitu. Kenapa? Andai kata sekarang ini nggak mau berkorban nggak apa-apa. Gitu. Ya, tapi sunnahnya begitu. Andai kata ada
rezekinya, kemudian nggak mau pada saat itu nggak mau berkata falam yudohi falyamun insyaallah yahudin. Satu lagi itu man kana sa'atan. Kalau tadi man wajadah. Sekarang ya man kana lahu sa'atan. Falam yudohi falyaqrabanna musallana. Barang siapa yang kedapatan saat itu ada rezekinya, ya lebih bisa buat patungan, buat sehari-hari ada, gitu, buat anak ada, buat nyaweran ada, ya nyaweran dangdut, buat apa ada. Kemudian dia nggak mau, falam yudohi, dia nggak mau berkurban pada hari itu. Fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan kau dekati musolaku, jangan kau dekati tempat sholatku. Apa maknanya? Orang itu nggak dapat syafaatnya Nabi, dianggap falaysa min ummati, bukan umatku. Tuh, fala yaqrabanna musallana, apa? Jangan kau dekati tempat sholatku. Gitu. Artinya jauh dari syafaat Rasulullah SAW. Jadi andai kata ada rezeki, kecuali saat ini, wah ini besok buat ini, tak cukup. Udah minjem sama tetangga, mendingan gak usah. Gitu ya, minjem sama bank keliling, mendingan gak usah. Ya, gitu. Tapi kalau ada kelebihan, bapak ada duit 10 juta, berarti kan bisa buat patungan tuh. Ya kan, itu dianggapnya kalau nggak mau juga pada saat itu diingat tahun dulu deh. Sebenarnya nggak apa-apa, mau tiap tahun di tempat saya Pak Maaf, ya di tempat saya tuh janda, dia itu cuma di tempat saya cuma dagangnya pisang goreng sama kentang digoreng, itu sama nasi goreng, gitu. Udah pernah makan? Tuh. Tapi setiap tahun ngikut patungan sapi 2. Buat dirinya, buat ibunya. Tahun depan lagi buat dirinya, buat bapaknya. Besoknya lagi buat dirinya, buat anaknya. Terus berulang-ulang. Tiap tahun 2. Berarti kan 7 juta. Ya kan? Tiap tahun Allah kasih rezekinya ada. Kenapa? Kalau ada orang begitu, setiap tahun dilazimin, insya Allah ada aja rezekinya. Entah dari mana gitu. Ya, itu seperti itu. Itu jangan sampai kita tidak ada bersyafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada gitu, yang penting jangan ingkar gitu, tahun dulu ya. Dikiranya korban cukup setahun sekali, enggak, mau setiap tahun boleh kalau ada rezeki gitu ya. Yang penting ridho, ikhlas gitu ya. Daripada beli kambing satu gede ya, enggak ridho, enggak ikhlas. Kenapa? Gue terpaksa aja, Ustaz kemarin ngomong terpaksa gue beli, gue gak enak ke kantin, enggak berapa aja, gak enak sama pengurus musola, enggak beli. Yang penting ridho, ya kelas. Itu sunnah kifayah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan hukumnya tuh. Ya. Kemudian ada lagi ulama menyatakan sunnah itu kifayah, dianggap sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Ya, dalam satu keluarga ada 5 orang, gitu ya Pak ya. Keluarga ada 5 orang. Ini suami, istri, kemudian anaknya laki 2, sama perempuan 1. Kan ada 5 tuh. Nah, andai kata bapaknya nggak bisa beli kambing, ibunya juga nggak bisa beli kambing nih istri, anaknya, ya kan, anaknya, Pak, besok saya beli kambing 1 buat korban, gitu. Itu udah cukup, gitu, ya. Bukan gugur, artinya kifayah, ya. Jadi andai kata ini mampu, tapi dalam satu keluarga ada yang laksanain 1 orang, itu dianggapnya udah cukup, gitu. Apalagi semuanya berkeluarga, kalau ada, gitu. Tapi ya jangan dipaksa. Terus bagaimana kalau anak udah kerja? Ya, anak udah kerja, bapak mau korbanin tuh buat anak, gitu ya. 1 udah balik, 2 kan udah kerja, udah punya usaha atau dia punya nafkah sendiri. Bapak mau korbanin buat anak, bapak yang beli,
itu bapak harus izin dulu sama anak. Nggak bisa kan sembarangan. Kita beli kambing 2. Pak, beli kambing 2. Iya, buat bapak atau buat kamu 1. Nggak bisa gitu. Langsung bawa ke musola. Ini buat anak. Izin dulu. Nah, kamu udah balik. Kamu udah punya penghasilan sendiri. Ya, sekarang bapak mau beli kambing. Sekalian tuh bapak beliin. Kamu mau nggak? Gitu. Mau nggak bapak korbanin? Kata anaknya, mau pak. Nah, itu nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting udah diizinin. Tapi kalau anaknya, papa mau beli aja. Tadi saya juga mau beli juga. Nah, itu yang itu jangan buat dia. Gitu. Buat saya aja, saya izinin. Saya izinin Pak Pasti. Gitu. Ya, jadi kalau buat anak izin sama anak. Kalau udah cari nafkah. Gitu. Ustaz kalau istri nggak nyari nafkah kan suami. Itu nggak pakai izin lagi, nggak apa-apa ya. Gitu, ya. Jadi nggak usah bilang lagi, nggak apa-apa. Atau, kamu saya beli kambing 2, buat papa, buat kamu juga. Itu papa, itu papa. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau anak muda cari nafkah, maka dia. Gitu. Terus menantu, ya, menantu perempuan, gitu ya, mau beliin orang tuanya, ya, bapak punya istri bapak nggak kerja, ya, kemudian mau korbanin buat orang tuanya, buat mertua bapak, ya kan, itu harus izin dulu, izin sama suami, Pak, kita pengen beliin bapak atau beliin ibu nih, ya kan, gitu. Nggak, kayaknya belum pernah dikorbanin, gitu, ya. Gimana Pak? Nah, bapak bilang ya udah, bapak izinin beli, gitu. Nih istri udah punya penghasilan kerja, dapat gaji, gitu, ya kan, dapat gaji. Nah, karena dia istri kita, maka dia wajib izin dulu sama suami. Kemudian nanya sama orang tuanya, Pak atau Bu, mau saya korbanin mau enggak? Nah, gitu. Ya, kalau suami kamu ridho, apa mau gitu. Yang penting suami dulu ngizinin, gitu ya. Itu kata cara korban. Baik. Kemudian ala kulli muslimin, sunnah bagi orang Islam. Mukallafin, orang yang mukallaf, berakal dan dewasa, yang meliku samanaha zaidan an hajatihi wa hajati man ya'uluhum yauma idin nahri wa ayami tasrik. Jadi dinyatakan dia meliku samanaha, dinyatakan di sini yaitu punya korban, punya sendiri, gitu ya, punya sendiri dengan harga korban itu. Nah, jadi bagaimana Pak? Bapak beli kambing, bapak beli sapi, ya kan? Ada orang bilang kalau beli kambing, beli sapi buat korban nggak boleh nawar-nawar, langsung aja beli. Oh, keenakan bukan kambing, kan gitu. Tawar menawar boleh, kenapa? Karena hak jual beli, boleh tawar, boleh, gitu. Yang nggak boleh, umpamanya lebih afdal memang nggak pakai nawar lagi kalau sesuai. Tapi ada namanya hukum jual beli kan boleh. Antaruddin minkum, ya, apa itu? Suka sama suka. Yang beli sesuai harganya mau segini, yang jual ya udah deh saya kasih. Namanya antaruddin, dua-duanya jadi ridho. Yang nggak boleh, udah beli diomongin, ya kan, pulang nih, lihat nih, gue beli kambing, oke, tuh 5 juta beli nggak? Wah bagus banget, ya kan, udah, datanglah kambing lagi buat ke musola, lebih gede lagi, kita kalah. Aduh gede. Wah, kambing gua kalau gede, waduh, lu beli berapa? 4 juta. Wah, gue 5 juta segini, nyesel gue beli di sana. Lu beli di mana? Nyesel, ada nyeselnya. Ya, kalau gede atau gedenya sama, tapi harga
Beda. Nyesel itu nggak boleh. Itu namanya apa? Namanya nggak ridho. Ridho itu apa sih? Farajan wa farahan wa surur. Nggak ada beban, nggak ada penyesalan, ya kan? Nggak ada apa-apa. Pokoknya udah seneng aja deh. Biar beda ikhlas sama ridho, Pak. Jangan dianggap sama. Ada orang ridho sama ikhlas. Beda. Saya ridho kan, saya ikhlaskan dan saya halalkan. Kan suka begitu. Ridho, farajan wa farahan wa syukur. Apa itu ridho? Senang-senang aja, nggak ada penyesalan, nggak ada keterpaksaan, ya, nggak ada apa-apa, gitu, nggak ada beban. Gara-gara utang, gara-gara gue korban, kemarin gue jadi ngutang gitu, ya kan belum bayar lagi nih, gitu kan. Nah itu namanya masih belum ridho. Nah yang namanya ridho, farajan wa farahan wa syukur. Senang, gembira, nggak ada beban, gitu. Biarpun harganya lebih mahal. Udah nggak ada beban, beli sekian udah jangan diomong. Kagak, orang kagak nanya. Beli 5 juta. Kan jadi ketemu orang, beli kami 5 juta. Nanya enggak? Ya kan, itu namanya belum ridho. Gitu. Nah kalau ikhlas, al-ikhlasu huwal amalu lillahi wahdah. Ikhlas itu adalah beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, enggak karena riya. Enggak nyari lebih gedenya. Gitu. Ya enggak pamer. Terus sampai musola biar orang tahu nih kambing gua paling gede. Itu masih tetap namanya enggak ikhlas. Jadi ikhlas itu wal amalu lillahi wahdah. Udah. Dia beramal semata-mata karena Allah, bukan karena pamer atau nyari pamor. Kan pamer sama pamor beda. Itu pamer nih. Gitu. Kalau pamor biar dia naik namanya, ya jadi harus bersih yang namanya korban. Baik, bentar Pak, masih ada lagi. Tamliku sama zaidan, memiliki harta seharga korban. Ya zaidan yang melebihi kebutuhan sehari-hari. Ya an hajatihi, hajat sehari-harinya udah cukup. Ya TV udah ada, kulkas sudah ada, gitu. Ya motor udah ada, apa udah ada, gitu. Ya kenapa? Di sini kita ya nanti itu markabul akhirah, markabatul akhirah. Apa itu? Itu kendaraan kita buat di akhirat. Ketika kita di Siratal Mustaqim, nanti kita dituntun sama kambing kita, sama korban kita. Gitu. Ustaz, kalau korbannya satu sapi kan 7 orang yang lain. Ya kan? Itu bagaimana? Kita berulang-ulang tuh, udah berapa kali kita korban, maka nanti dia itu ngikutin kita. Ya. Kalau bisa itu menjadi kendaraan akhirat namanya. Ya, nanti yang jemput kita tuh. Jangan sampai kita jatuh nanti ke jurang ketika jembatan Siratal Mustaqim. Gitu. Terus karena nanti di Siratal Mustaqim ada jemputan, beberapa jemputan. Pertama, masjid yang kita sholatin. Contoh Bapak sholat di sini terus ya berjamaah. Pokoknya Bapak lazim kebiasaan sholatnya berjamaah. Nanti musola ini menjadi perahu. Tuh. Kemudian yang kedua haji. Bapak bareng haji yang siapa nih? Pergi haji. Sekelompok orang tuh, ribuan orang yang pergi haji saat itu diwukuf di Arafah. Nanti orang itu di Siratal Mustaqim bersama-sama. Naik kendaraan, namanya kendaraannya tadi namanya haji. Korbannya korban, musola. Nanti ada kendaraan tuh. Ya namanya markabul akhir. Bapak di dunia punya kendaraan, motor, ada yang punya moge, ya ada mobil mewah, Alphard, ya, yang lagi Land Cruiser. Ya, pokok kendaraan. Ya Alphard. Ya bukan Al-Fatihah bukan. Ya punya kendaraan yang mewah di dalam dunia. Giliran Idul Adha kagak mau. Coba Bapak waktu minyak naik ngeluh, wah minyak naik, tapi kebeli gak? Kebeli. Cincin saat itu lagi model cincin.
mau baca mau semahal-mahalnya, saking senangnya biar jutaan dibeli nggak? Beli. Nggak merasa mahal. Apalagi bapak kita mau burung, Iya. saking senangnya mau burung, ini biar mahal dibayar dibeli. Padahal harganya lagi booming. Kendaraan yang mewah, bagaimana? Saking bangganya dibeli. Giliran sapi, patungan sapi, giliran beli kambing, lagi naik harganya. Enggak kebeli. Gitu. Giliran, udah ada duit itu. Tapi giliran yang hobi bacang segala semuanya dibeli. Burung dibeli. Giliran buat kendaraan akhirat. Wah, harganya tinggi tahun ini. Tahun depan aja kali murahan sapi. Jadi itu kadang-kadang padahal buat kendaraan akhirat. Nah di sini yang penting kebutuhan sehari-hari udah mencukupi. Kapan itu? Yaitu yauma idin nahar, pada hari nahar, kemudian wa ayyamat tasyrik, sampai hari tasyrik. Hari tasyrik apa artinya? Tasyrik artinya hari menjemur dendeng, hari menjemur daging. Kenapa? Kalau zaman dulu itu daging biar dia nggak busuk, biar dia nggak bau, itu dijemur, ditipisin, dijemur. Itu kalau bapak jemur di padang pasir di Mekah, ya kan, boleh dibilang itu bukan matang, itu cepet kering. Ibarat mau jemur daging jadi dendeng, kan gitu. Makanya cepet hari tasyrik, hari menjemur daging. Kalau orang sekarang nggak usah dijemur, freezer nggak ada. Yang tahun kemarin aja kaki sapi masih ada tuh. Ya di freezer masih disimpan. Ya, kenapa? Memang ada. Ya, daging kurban makruh lebih dari 3 hari kita simpan. Itu daging kurban. Makruh hukumnya lebih dari 3 hari setelah tasyrik. Ya kan, setelah hari tasyrik masih disimpan 3 hari, lebih dari 3 hari. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Maksudnya kalau zaman dulu orang bikin dendeng biar nggak busuk. Kalau sekarang udah nggak pakai freezer ada, mau nyimpen setengah tahun pun masih nggak apa-apa. Gitu. Ya, panjangnya kaki sapi masih simpen. Ya, iya. Ya artinya sekarang udah ada freezer. Zaman dulu belum ada. Paling adanya dijemur tuh biar jadi dendeng. Makanya hari tasyrik disebutnya. Kemudian wala yajuzu li sahibiha an ya'kula minha illa idza kanat tatawwu'an. Orang yang berkorban nggak boleh makan dagingnya, hatta bulunya minta satu buat kelikan kuping, nggak boleh. Hatta kulit kakinya atau tanduknya diminta buat gantungan kunci, nggak boleh. Ini yang berkorban. Siapa yang itu yang nggak boleh? Yang korban wajib. Itu. Ya. Illa iza kana tatu'an, kecuali yang korbannya sunnah. Bapak beda zaman yang wajib. Yang wajib, yang korban wajib, bapak nggak boleh minta dagingnya, biarpun sedikit nggak boleh. Kan tadi bilang bulunya kayak, tanduknya kayak, nggak boleh. Kulitnya nggak boleh. Yang korban wajib, mana yang korban wajib? Satu yang nazar. Ya nazar, mana? Ntar kalau anak saya naik kelas, anak saya besok lulus nih, dapat SMP negeri, besok saya patungan dengan pandit, gitu, patungan sapi, gitu kan? Bener nih, anaknya lulus atau naik kelas atau dapat SMP negeri, lulus. Nah besok pas Idul Adha dia ada rezekinya, dia wajib tuh ngejalanin. Itu namanya korban wajib. Maka orang itu tidak boleh meminta dari dia korbannya. Pandin saya minta sekilo aja, jangan. Dengan dia beli di pasar sekilo daripada makan yang hasilnya. Nggak boleh. Itu korban wajibnya nggak boleh. Kalau korban sunnah boleh. Yang wajib itu tadi yang nazar, nggak boleh. Andai kata saya begini, saya mau korban, kecuali gini. Pas Idul Adha
besok mau kurban boleh, atau patungan selama setahun, ya kan boleh. Itu kan kurban sunnah, boleh minta dagingnya, gitu. Ya, akikah juga begitu. Ya, akikah boleh dimakan dagingnya, keluarganya boleh, gitu. Ya. Terus Ustaz, kalau ada orang yang korban saat itu dia belum akikah, dia harinya hari itu adha, yang mana dulu? Soalnya ada yang bilang begini, kalau belum akikah nggak boleh korban, kan gitu, ya. Karena Idul Adha waktunya cuma 4 hari, ya kan? Ini akikah sunnah muakkadah, korban juga sunnah muakkadah, sama-sama hukumnya sunnah. Karena hukumnya sama-sama sunnah muakkadah, maka diantara ini boleh saling mendahului. Yang nggak boleh sesama di kota dilarang mendahului, nggak boleh. Ya. Tapi kalau yang itu boleh. Yang mana dulu? Ustaz, saya mau korban dulu, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena yang namanya korban ada waktunya. Kalau akikah kapan aja. Ustaz, dulu saya belum diakikahin. Sekarang saya udah tua begini, rambut udah putih, gigi udah tinggal 2, jalan udah asam urat. Saya dulu belum diakikahin sama orang tua. Saya mau akikah, boleh nggak? Boleh. Akikah kapan aja. Gitu, ya, nggak ditentuin waktunya. Andai kata nanti ada rezekinya pada Idul Adha, ya, tapi kita belum akikah, boleh korban dulu. Gitu. Gitu Pak. Kemudian saya sambung lagi, tar baru namanya. Assalamatu minal uyubi. Syarat-syaratnya yaitu syurutu sihhatiha, syarat-syarat sahnya korban, yaitu dinyatakan assalamatu minal uyubi, selamat dari kecacatan. Beli sapi, beli kambing jangan yang cacat. Gitu, beli kambing tanduknya sebelah, jangan. Ntar bapak kayak orang motor kan pengen dua-duanya. Masa begini? Kan gitu, itu dua aja lo pegang. Ya, ini tanduk nanti buat gitu. Ada yang bilang itu nggak ada dalilnya. Dia kalau nanti katanya buat kendaraan akhirat, nggak ada dalilnya. Memang nggak ada dalilnya. Tapi itu memang nanti buat kendaraan akhirat. Arti buat nolong kita juga. Terus bagaimana Ustaz yang korban tapi dia nggak sholat? Nanti didepak kita sama kambing kita. Pas kita mau minta tolongin, ya kita mau naik di Siratul Mustaqim didepak. Tahu depak Pak? Ditendang kita tuh. Malu nggak sholat. Tuh, kenapa? Karena awalnya apa? Fasholli li rabbika baruan hal. Di situ apa perintahnya? Sholat dulu, baru berkorban. Gitu. Fasholli li rabbika. Gitu. Maka apa? Sholatlah. Li rabbika, untuk Tuhanmu. Jadi sholat dulu utamain, baru korban. Ada orang nggak sholat tapi dia pergi haji, nggak sholat dia puasa Ramadan, ya nggak sholat tapi berkorban. Sholatnya utamain. Nanti nggak dari sholat itulah semua amal diterima. Ya, kemudian di sini jadi selamat dari cacat, jangan sampai ada cacat. Kemudian wal amradu, ya juga selamat dari penyakit. Andai kata kita beli ini kambing udah kurus, penyakitan, ya kan, dipakai masker udah pas batuk aja nih kambing, ya kan, ya ini kambing mengek, udah jangan dibeli tuh, ya. Dan kenapa? Cari yang seger, gitu, kemudian gemuk. Wal ahati kal ama, juga jangan yang buta, gitu, atau sebelahnya matanya cuma sebelah, ya bahasa kita apa ya, picek gitu ya. Jangan. Kambing dia punya matanya harus dua-duanya, ya jangan yang buta sebelah, gitu. Atau telinganya, ya. Wal aroji, juga jangan yang pincang,
Dia beli kambing atau sapi yang pincang, jangan. Ustaz waktu milih sih bener, turun dari truk, keseleo, ya kakinya bengkak, akhirnya jalannya nih, itu boleh tuker. Gitu, kenapa lo naik truk, kenapa nggak naik bis? Ya jadi itu, jadi di situ jangan yang wal aroji, jangan yang pincang. Wal awari juga jangan yang matanya sipit sebelah. Ya cari yang benar-benar dia itu matanya seger gitu ya, tanduknya juga jangan ada yang buntung, telinganya benar dua gitu ya, itu seperti itu. Kakinya jangan ada yang cacat semuanya. Kalau warna terserah bapak mau warna apa gitu ya, jangan dibawain nggak selera sampai rumah dipilok. Jangan ya. Demikian Pak, mungkin ada yang belum jelas. Kalau bukan giginya apa disebut cacat tidak? Dulu. Ya. Kayak gue dong. Kalau kambing giginya ompong, ompongnya ompong kecelakaan apa bukan? Iya Pak, nggak bisa juga. Masa kita nanya, Pak nih kecelakaan nih, gitu. Ya kan? Jadi gini, kalau ini kambing dia ompongnya karena memang udah tua berarti cukup umur, itu nggak apa-apa, namanya udah kupak atau ganti gigi baru. Tapi kalau belum waktunya, cuman dia giginya patah, ya kan? Copot karena kecelakaan atau apa, ya itu jangan. Ya, karena ada juga maaf nih Pak, ada orang saking nih kambing pengen laku, kambing belum cukup umur, belum kupak, dicabut giginya, biar dibilang udah tua. Kenapa? Karena gigi kupak itu gigi yang bayi, ya udah ganti gigi yang baru, giginya gede tuh, ya giginya udah gede, gitu. Ustaz, kambing giginya di atas sampai di bawah. Ayo. Hah? Ayo, kambing giginya di bawah. Ya kambing di atasnya nggak ada giginya, kosong. Kambing gigi coba kalau kita nih. Lihat tuh gigi bawahnya, di atas nggak ada giginya. Kalau kambing udah ompong semua, berarti itu kambing metik. Kambing metik, gitu. Ya, karena ekor metik. Kambing udah ganti giginya, itu kambing berarti kambing metik. Ya. Ya, jadi kalau udah ompong-ompongnya asli, itu berarti udah tua maksudnya. Ya. Tapi kalau ompongnya dicabut, curiga nih. Gitu. Tapi jangan dicabut biar dibilang udah tua. Karena kambing itu usianya Pak. Kalau kambing kibas, domba itu satu tahun setengah udah boleh. Kalau kambing Jawa, yang kuping panjang, kambing Jawa itu kalau udah 2 tahun baru boleh. Karena ukuran kupaknya, ukuran tuanya, balirnya kambing itu kalau udah 2 tahun yang itu. Kalau domba kibas lebih cepat, 1 tahun setengah. Gitu. Ya. Boleh makan jatah yang dari musola. Gitu. Emang bagian pada dapat nih, pada dapat tuh. Taruh dia sekilo, ya kan? Nah yang korban wajib tadi nggak boleh dari yang daging dia. Bapaknya, paha kami nggak boleh, yang punya dia. Boleh dapat yang dari kambing korban yang hasil dari buat mustahil. Buat yang masing-masing yang pada dapat sekilo, nah dia boleh dapat yang itu. Yang umumnya, jangan yang kambingnya dia. Itu yang korban wajib. Iya. Boleh kalau korban sunnah. Iya.
kambing yang itu aja boleh. Pokok kambing. Jadi gini Pandin. Ini contoh ya. Pak Jahrun nih kambing satu. Ya kan? Itu pas dipotong, itu di pahanya ditulis Pak Haji Harun, ya kan? Oh ini Pak Haji Harun nih. Ditulis, diikat di pahanya. Ntar Pak Haji Harun nggak boleh dapat paha yang kambing lain. Kambing yang Pak Haji Harun juga nggak boleh ditukar sama kambing lain. Itu kan jatuhnya yang orang lain. Emang pemiliknya orang lain, sepertiganya ada di situ. Yang Pak Haji Harun punya kambing yang ini, ikat tuh kalau tempat saya habis potong. Nama yang ada di gantungan di sini di nentek. Wah, tempat saya keren Pak. Kambing pakai nentek. Sini ada namanya. Ntar giliran potong tuh udah digantung tuh, diikat di paha, ya di kakinya. Ntar pahanya buat yang punya. Oh namanya siapa nih? Pak Jarun. Buat Pak Jarun tuh. Gitu. Andai kata macam boleh, kita saya minta paha. Yang penting jangan Pak, paha atas, paha belakang, paha depan, hati. Paru-paru, lalu semuanya. Orang lain dapat ampasnya. Ya, jadi sepertiganya, gitu. Ya, jangan tang-tang boleh. Minta ini, gitu. Ya, sampai bijinya nggak mau ketinggalan. Waduh. Ya, jadi boleh Pak minta kalau sunnah, kalau wajib nggak boleh. Gitu. Jadi bagian dari yang lain aja. Jadi bagian yang kumpul. Makanya kalau korban tanya, ini korban wajib atau korban sunnah? Aduh, saya nggak ngerti Pak. Pokoknya yang penting saya korban. Oh iya, berarti nggak ngaji kemarin malam Senin. Iya, iya. Jadi kalau korban, ini korban wajib, korban sunnah. Kalau korban sunnah udah diniatin. Ya, saya korban sunnah. Kalau korban wajib, ya udah niatin korban wajib. Gitu. Dan caranya harus ada ijab kabul, penyerahan kambing, gitu, ya. Di sini ada panitia, ya. Contohnya, Opin jadi panitia, Pandin jadi panitia. Saat penerimaan, ya, pas ada Pandin hari Minggu, nyerahin ke orang, Pandin, saya korban kambing satu, ya kan, korban sunnah atas diri saya serahkan kepada Pandin selaku panitia, gitu kan. Gitu. Pandin jawab saya terima sebagai wakil penerimanya, wakil penyembelihnya, gitu. Udah ada. Kemudian ada lagi orang datang bawa kambing. Pandin nggak ada, Opin terima nih. Ya, itu ijab kabul. Opin saya menyerahkan 1 ekor kambing kurban sunnah untuk diri saya, ya kan, kepada Opin selaku panitia, gitu. Ya, saya wakilkan untuk menyembelihnya, gitu. Udah. Karena ada wakil untuk menyembelihnya, maka harus yang menyembelih Bang Opin juga. Kenapa? Karena Bang Opin sebagai wakil penyembelih. Kalau Bang Opin nggak bisa motong, Bang Opin ngomong tuh. Di sini tukang potong siapa? Saat yang potong siapa? Bang Opin. Selaku menerima kami yang tadi, Bang Opin mesti nyerahin ke tukang potong. Bang saya tukang potong nih. Ya, Bang Opin nyerahin. Ustaz, ini kambing sebulan. Yang mana menyerahkan kepada saya untuk wakil menyembelihnya. Saya serahkan lagi kepada Pak Ustadz untuk menyembelih kambing ini. Tuh, kalau nggak begitu nggak sah. Biar potong 1000 ekor kambing. Kalau nggak ada penyerahan, gitu caranya. Tuh Pak, kalau panitia zakat kan beda. Ya, kalau panitia ini Pandin mesti ngomong kan, sampai Haji Ki, ini 1 sapi. Yang mana semuanya sudah menyerahkan kepada saya. Semua ini korban sunnah. Saya serahkan kepada Haji Ki untuk wakil menyembelihnya. Tuh, wakil menyembelihnya. Kenapa? Karena yang paling abdol, yang menyembelih itu yang berkorban. Kalau enggak, dia wakilin ke orang lain. Pandin nggak bisa dengan panitia doang, panitia penerima. Pandin nyerahin lagi ke yang tukang potong. Kayak dulu yang saya di sini kan begitu. Kalau banyak orang, nih 1 kambing, oh iya, buat nama siapa? Oh, udah besok beres. Kita kan nggak ada penyerahan ijab kabulnya, apalagi melalui online. Sana ke sini, itu harus ada ijab kabul. Ini dalam fikih Pak. Gitu.
ijab kabul juga. Pandin saya menyerahkan 1 ekor kambing, biar dia melalui telepon melalui WhatsApp, yang penting ada penyerahan. Iya, ada penyerahan. Iya. Pandin saya menyerahkan 1 ekor kambing kurban untuk sunnah diri saya. Gitu. Saya serahkan Pandin, satu panitia, ya kan? Udah, lain nih, Pandin nyerahin lagi sama tukang potong. Lu Ustaz kok ribet banget, emang begitu. Kalau yang patungan gitu ya. Iya, bareng-bareng. Kumpul bareng-bareng semua ijab kabul. Pandin saya serahkan kambing korban, sapi, 1 sapi korban untuk diri saya di dalam 7 orang. Gitu. Ya kan masing-masing itu ijab kabul. Dalam 7 orang itu menyerahkan nama Pandin. Pandin jawab saya terima. Gitu. Penyerahan hewan korban sapi. Ya. Bantar sapi yang ini juga begitu, 7 orang nih, nyerahin nama Pandin semuanya. Gitu. Ya jangan asal patungan doang, tapi nggak ada penyerahan. Jadi diserahin. Gitu. Kalau nggak gitu nggak sah. Oh nggak pakai izin nggak apa-apa. Gitu. Itu boleh sah. Gitu. Hidup lagi dong. Sah. Dagingnya boleh dimakan. Ya. Itu. Jadi yang penting ada diikrarin gitu, penyerahan. Syekh Salim Alwan itu menjelaskan bagaimana orang yang berkorban untuk orang yang meninggal dunia. Gitu. Ada sebagian ulama itu katanya nggak bisa. Korban itu buat orang yang hidup. Katanya buat yang meninggal dunia nggak bisa. Akan tetapi Syekh Salim Alwan dapat dalil yang saya mana itu saya ada barangnya. Ya. Dijawab katanya itu bisa. Gitu, untuk orang meninggal dan dagingnya boleh dimakan. Gitu, asalkan ada 2 caranya. Gitu, ada 2 caranya. Pak Harun korban buat dirinya, ya kan? Pak Nil ini 1 kambing untuk korban diri saya. Nama Pak Harun. Pahalanya saya hadiahkan buat ibu saya. Gitu. Pahalanya, pahala korbannya. Iya, kalau diniatin pahalanya buat itu boleh. Namanya tetap nama. Ketika disembelih nama Pak Harun. Tapi yang penting tadi diniatin buat pahalanya buat pahala korbannya buat almarhum itu boleh. Gitu. Ada lagi ulama ya katakan yang Syekh Salim Alwan bilang boleh, ya kan, buat orang yang meninggal dunia sah. Gitu. Sebagian ulama yang lain bilang nggak sah. Itu kalau ini bilang iya, ya kalau ya di sini disebut ya juzu udhiyatul lil mayyiti. Diperbolehkan, ya kan? Diperbolehkan korban untuk yang meninggal dunia. Gitu. Boleh. Gitu. Cuman ada 2 tadi itu. Kalau buat orang yang meninggal dunia langsung namanya itu ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Ada bilang boleh asalkan caranya. Caranya tadi itu. Nama diri kita pahalanya dihadiahkan buat yang meninggal, buat ibu kita, bapak kita. Yang disebut almarhum. Ya, niatin. Nama almarhum berarti pahalanya gitu. Akhirnya dikasih nama dia. Yang penting saat nyerahin ijab kabulnya gitu. Ya kan? Ini korban saya yang pahalanya untuk almarhum ini. Gitu, pas ijab kabulnya. Ntar giliran disembelih mau nama bapak. Iya gitu. Pahalanya. Iya, itu sebagian ulama bilang boleh. Sebagian ulama bilang korban itu buat yang hidup.
Adapun pahalanya buat yang meninggal bisa boleh. Kalau yang pakai bilang Pak Haji Harun tadi bilang pakai pahala, kan dia punya kambing misalkan, untuk pahalanya kan disebutkan pahalanya untuk orang tua, ya kan? Berarti kan pahalanya untuk orang tua kan? Iya. Dia dapat pahala nggak? Dapat. Gitu. Dapat pahalanya Pak. Bapak baca Al-Quran sampai hatam, ya kan? Bapak baca, kemudian Bapak hadiahin satu Al-Quran buat almarhum. Itu buat almarhum pahalanya. Tapi Bapak yang baca tetap dapat pahalanya. Gitu. Layan kusur, ayan kusur, goyer katanya, ya kan? Jadi dinyatakan tetap pahalanya tidak berkurang. Gitu. Tetap Bapak dapat pahala. Kalau dapat pahalanya. Goyer ayan kusur min haji soin. Kalau orang berpuasa juga gitu. Nggak kurang pahalanya. Ya, kemudian nanti masalah daging kurban, ya Bapak jangan ngomong sembarangan kalau daging kurban. Ya. Dan kalau Bapak punya hewan kurban, jangan kasih makan dari tanaman orang tanpa izin, jangan. Ya kalau kita nyari makanannya izin dulu, gitu. Oh, ini ada daun pisang, izin dulu sama yang punya pohon pisangnya. Baru kita jangan sampai kayak kambingnya si Kopil, kurus aja tuh, karena dia makanannya nggak baik. Tapi si ambil kambingnya kambing yang bagus, itu makanannya terpelihara. Gitu. Jadi jangan sembarangan. Yang kedua, ketika habis potong hewan kurban, ya kan, itu jangan kita sembarangan ngomong ini daging. Daging babi, udah nggak boleh dimakan. Ya, dagingnya putih kayak daging babi, jangan, nggak boleh. Ya, gitu. Ya, jadi yang kemudian bagi orang yang berkurban, ya, contoh, saya gampang aja deh, ya, gampang. Bapak berkorban, besok nih Idul Adha beli kambing satu atau beli patungan sapi, pokoknya berkorban. Ya, dari hari pertama, ya, dari hari pertama 1 Zulhijjah, hari pertama sampai sebelum penyembelihan nggak boleh kita motong kuku. Gitu. Disunahkan jangan memotong kuku yang korban. Dan tanggal 1, entah kalau udah penyembelihan baru besok boleh kita motong kuku. Iya, pokoknya motong kuku gitu kan. Iya gitu. Nanti kalau udah penyembelihan, yang penting yang kuku nih, gitu ya. Kalau masih boleh. Maksudnya di situ anjuran aja, jangan. Bukannya haram, bukan, jangan. Jadi disunahkan jangan memotong kuku dulu sebelum penyembelihan. Lupakan dibilang tadi anjuran. Iya, jadi anjurannya jangan memotong kuku dulu. Ya, kemudian yang paling bagus lagi, Bapak beli kambing, kambingnya dikasih kain putih, Pak. Kalau dulu saya, orang tua saya, maaf, dan mana dalilnya? Itu dalilnya Nabi Ismail waktu mau dipotong, apa tuh? Pakaiannya tuh, ya kan? Iya, diituin dulu, dirapiin dulu. Itu kalau di tempat saya, Pak, satu kambing 1,5 meter kain putih, bukan bikin baju, gitu. Ini buat badan nutupin. Pas kambingnya dijatuhin ditutupin, dia pakai, iya, kain 1,5 meter kain putih. Kalau di tempat saya ngelakuin, saya beli itu. Iya buat korban. Sapi juga begitu. Sapi ukurannya saya semeter gedean, jadi sebadan sapi. Pas dijatuhin, langsung ditutupin pakai kain putih. Iya. Kalau belum jatuh berantakan dah. Ya, jadi ditutupin.
Nyiapin saya nih, kalau saya di musola saya nyiapin. Kambing ada berapa? Kambing ada sekian. Jadi saya potong sampai pas setengah meter. Kain putih kayak kain kapan? Kain putih kain kapan? Iya. Kalau udah kena darah ya udah pasti bercak darah. Nggak bisa buat tahun depan. Jangan. Iya, contoh Pak, ini pisau potong, maaf nih. Ini potong sapi satu, atau potong kambing satu. Udah nih, cuci pisaunya, ya kan? Ntar potong lagi sapi yang kedua. Mau yang ketiga, potong lagi, cuci lagi. Jadi kan ada darahnya tuh pisau. Andai kata sapi pertama bersih nggak ada darahnya, sapi kedua nggak pakai dicuci lagi, sapi ketiga nggak dicuci lagi, itu sapi yang kedua ketiga najis. Gitu. Karena yang dikena darah. Makanya cuci. Kayak saya, kambing ada berapa kambing? 16, satu kambing cuci. Kambing yang kedua cuci, kambing yang ketiga cuci lagi besok. Kalau ada orang tukang potong, banyak tukang potong tapi nggak tahu syariat. Habis potong yang ini tuh, potong lagi yang ini, nggak pakai dicuci lagi langsung cat. Atau langsung masukin ke sarungnya, nggak pakai dicuci lagi. Atau ada orang kagak dicuci, asal diginin di bulunya. Habis potong ya di bulunya nih, set, langsung masukin sarung. Ini nggak dicuci, najis. Kambing yang kedua, ketiga, 4, 5, kalau nggak dicuci, udah kambing itu najis. Banyak kurang potong Pak, tapi yang menjalani syariat. Jadi dicuci, perhatikan. Tukang potongnya cuci nggak? Kalau nggak cuci bilang, jangan takut. Gitu. Kalau tempat saya, emang saya tukang potong. Gitu. Ya, jadi semua saya cuci. Orang suka ribet, kambingnya banyak, bagaimana? Cuci lagi. Ya, yang penting kan sahnya, halalnya. Bagusnya jangan sampai jadi najis. Gitu. Pak perihal itu masih banyak. Ya perihal masalah kurban. Gitu. Tinggal nanti pengamalannya. Gitu. Disunahkan menghadap kiblat. Gitu. Ya bilang ya tukang potongnya. Kalau udah kejadian, solusinya kan kami gimana? Ya kami najis. Dibilang sah apa najis kan gitu, ya kan? Sah apa najis? Yang bikin nggak sah tukang potongnya berarti. Kalau ini dia udah diterima aja sama Allah, gitu kan? Yang jadi nggak sah yang potongnya, jadi nggak sah. Terus ini kambing, ini lakinya, ya kan? Kalau saya lagi sama guru-guru tua, ya itu daging macam jadi najis, sama juga kita makan najis. Sama juga kita beli ayam di pasar, ya kan? Lihat deh tanah ayam orang, lempar, dia cuci kan? Kagak, najis. Makanya orang jadi sakit ini, sakit itu, karena makan najis. Gitu. Maka orang tua saya, kalau orang-orang ini yang bertasawuf nggak mau makan ayam yang dia potong sendiri. Gitu. Ini kan nggak potong kinanya kan dibilang lempar. Ditekuk leher maaf nih kalau ada tukang ayam, ya kan? Ini memang syariat kayak gitu. Ini ada tekuk leher lempar ayam. Ini pisau nggak dicuci lagi, najis itu. Makanya orang sekarang jadi banyak penyakit. Gitu. Bapak suruh makan darah kan nggak mau najis, ya kan? Suatu yang najis disuruh makan nggak mau, tapi kita kadang udahlah udah lanjut, anggap aja udah bersih. Enggak, najis tetap najis. Biarpun berdoa Bismillah 1000 kali. Kalau kita nggak tahu orang itu. Oh kita nggak tahu nggak apa-apa. Cuman kalau orang dulu kan hati-hati Pak, nggak mau makan daging ayam kalau nggak motong sendiri. Itu dia tadi kan iya, itu dia. Makanya jangan-jangan banyak penyakit. Ya, gitu.
Kenapa najis? Najis itu kotoran. Kalau masuk ke tubuh kita, jadi badan kita ada kotoran. Kalau ada kotoran jadi penyakit. Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan tepat. Cukup ya Pak ya. Ila akhiratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.